Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baiklah, saya Ariel Erikson Parera dari kelas 12 TKJ SMK Negeri 1 Tagulandang Selatan akan memberikan tutorial cara merakit PC di aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop. Bagaimana? Mari kita saksikan. Oke, yang pertama, pasang power supply. Nah, power supply ini merupakan komponen yang mempunyai fungsi sebagai memberi suatu tenaga serta arus listrik pada komponen-komponen komputer yang lain. Pasang dan sesuaikan posisinya dan jangan lupa diberi skrup agar tidak terlepas. Yang kedua, kita masuk dalam bagian motherboard. Motherboard ini merupakan pusat perangkat keras komputer. Yang pertama, kita pasang RAM pertama. Pasang sesuai dengan posisinya. Jika sudah, jangan lupa kunci agar tidak terlepas. Kemudian kita pasang RAM kedua, sesuaikan dengan posisinya dan jangan lupa kunci agar tidak terlepas. RAM ini berfungsi sebagai media penyimpanan data. Oke, selanjutnya kita masuk ke CPU atau prosesor. CPU dapat disebut juga sebagai otaknya komputer. CPU adalah mengontrol jalannya sebuah sistem komputer yang berfungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Masukkan dengan posisi seperti ini. Jangan lupa ditutup dan dikunci. Kemudian berikan thermal compole. Thermal compole ini untuk menyalurkan panas dari prosesor ke fan cooler. Kemudian pasang heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk mendingin temperatur komponen komputer sehingga komputer tidak terlalu panas. Jangan lupa kencangkan bautnya, kemudian pasang soket sesuai posisinya. Lalu install motherboard. Pasang motherboard pada casing, posisikan dengan menghadap ke atas. Dan jangan lupa pasangkan skrupnya agar tidak terlepas. Kemudian kita berlanjut untuk pemasangan NIC. Posisikan di bagian tengah-tengah, jangan lupa pasang skrupnya agar tidak terlepas. Lalu pasang kembali wireless NIC, pasangkan kembali skrupnya di atas agar tidak terlepas. Kemudian pasang video adapter. Video adapter ini berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Pasang dan jangan lupa skrupnya dikencangkan agar tidak terlepas. Kemudian kita masuk ke bagian internal driver. Lalu pasang harddisk, jangan sampai terbalik. Harddisk ini merupakan media penyimpanan data dengan kapasitas besar. Pasang skrupnya agar tidak terlepas. Kemudian kita berlanjut dalam pemasangan optical driver. Optical ini berfungsi untuk read atau read, audio atau DVD. Pasangkan juga skrupnya agar tidak terlepas. Lalu kemudian pasangkan floppy driver yang berfungsi untuk membaca disket. Dan jangan lupa pasang skrupnya. Kemudian kita masuk ke dalam internal kabel. Pasangkan internal kabel yang pertama, kabel 4 pin berwarna kuning. Kemudian pasang kabel internal 2. Pasangkan sesuai tempatnya. Kemudian kita pasang juga kabel 4 pin berwarna putih.
Kemudian ada kabel provider. Masukkan, jangan sampai terbalik. Kemudian kabel berkonektor warna hitam ke CD driver. Berikutnya, pasang patah kabel. Kemudian sambungkan ke DVD driver. Kemudian kita ulang lagi. Kita pasang fluffy kabel, lalu sambungkan ke fluffy driver. Dan kemudian kita masuk dalam SATA kabel. Pasang SATA kabel sesuai tempatnya dan kemudian sambungkan ke DVD driver. Setelah kita menyambungkan kabel tersebut, kita masuk dalam external kabel. Yaitu yang pertama, kita pasangkan penutup CPU atau casing panel dan jangan lupa pasang skrupnya. Kemudian kita pasang kabel pertama, yaitu kabel monitor. Yang kedua, pasang kabel keyboard sesuai warna dan jangan sampai terbalik. Yang ketiga, yaitu pasangkan kabel mouse sesuai warna dan jangan sampai terbalik. Dan yang keempat adalah kabel USB. Posisikan yang benar, jangan sampai salah. Yang kelima, pasang kabel internet yang berfungsi untuk menyambungkan internet. Yang keenam, pasang wireless antena. Dan yang terakhir, pasang kabel power cord yang berfungsi untuk menghubungkan ke arus listrik. Dan demikianlah kita sudah menyelesaikan cara perakitan komputer di aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Gimana bukan?